Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Scrum ya. Di sini ada anggota kelompok, yang pertama ada Alfian, Anissa Zahidin, Depi, Febri Andika dan juga Risa. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari materi Scrum Framework. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai skema Scrum yang kami buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Scrum. Scrum sendiri adalah suatu kerangka sederhana yang banyak digunakan untuk pengembangan produk yang kompleks. Dalam Scrum, pengembangan software difokuskan pada iterasi, di mana setiap iterasi terdapat value yang dapat diberikan kepada customer. Framework ini tidak mengharuskan analisa kebutuhan dari seluruh sistem ditetapkan di awal, sehingga memungkinkan untuk produk terus-menerus dikembangkan. Scrum juga memungkinkan adaptasi pada perubahan kebutuhan di tengah-tengah pengembangan. Nah, ini merupakan anggota kami, yaitu yang terdiri dari yang paling pojok kiri itu Febri Andika sebagai Scrum Master. Di samping Febri itu ada Alfian, lalu ada Anissa, ada Risa, ada Devi, ada Debi, dan juga ada Cahyudin. Nah, dari Alfian sampai Cahyudin itu merupakan development team, di mana development team itu yang membuat si produk backlog. Nah, produk backlog itu merupakan produk backlog yang telah kami selesaikan pada praktek minggu lalu. Mungkin ini hanya gambaran saja bagaimana Scrum ini bekerja, tidak melakukan perancangan sampai pembuatan yang seharusnya. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zahidin. Jadi saya akan menjelaskan tentang produk backlog dan juga sprint planning gitu. Nah, yang pertama itu ada produk backlog. Jadi produk backlog itu adalah daftar sebuah pekerjaan yang diprioritaskan gitu untuk tim pengembang sesuai dengan roadmap dan permintaan yang dilakukan oleh Scrum Master gitu. Jadi dalam produk backlog ini, jadi produk mana gitu yang paling penting untuk kita lakukan terlebih dahulu, seperti praktek kemarin gitu. Di situ ada gambar dan kita memilih gitu produk mana gitu yang akan kita buat guna gitu nilainya lebih tinggi atau dengan strategi gitu. Nah, yang kedua itu ada sprint planning. Jadi sprint planning ini dapat diartikan sebagai rapat khusus gitu sebelum kita melakukan sprint gitu untuk menjalankan sebuah produk. Nah, seperti praktek kemarin juga gitu, kita memilih produk yang akan kita buat gitu dengan melakukan planning gitu agar produk yang kita buat itu memiliki nilai yang tinggi dan juga efektivitas gitu dalam tim kita gitu. Nah, mungkin itu saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sprint backlog. Sprint backlog berbentuk daftar-daftar yang memiliki alur maju, mulai dari daftar pekerjaan yang perlu dikerjakan hingga daftar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh masing-masing anggota tim. Anggota tim akan diatur untuk mengerjakan bagian-bagian yang sudah ada dalam daftar sprint backlog. Dari sprint backlog inilah seluruh anggota tim dan pihak terkait lainnya bisa melihat setiap perkembangan tugas. Kami bisa melihat tugas apa saja yang belum selesai, tugas apa yang sedang dikerjakan, dan tugas apa saja yang telah selesai. Sprint ini diperoleh dari proses sprint planning dan hasil dari proses tersebut bernama sprint planning. Desain sprint berisi tujuan sprint, sprint goal, apa saja tugas yang dikerjakan, dan apa saja sprint goals yang belum tercapai. Kemudian setelah proses penyelesaian pada sprint backlog selesai, maka akan masuk ke tahap daily scrum, di mana daily scrum merupakan suatu kegiatan membahas dan berbagi informasi mengenai pengembangan produk yang sedang dikerjakan.
Nah, pada daily scrum ini dibahas tentang sprint review, di mana sprint review ini merupakan suatu aktivitas di akhir sprint untuk memeriksa increment atau hasil dari produk backlog dengan menyelesaikan produk backlog, di mana tim development-nya itu akan memaparkan dan mendemonstrasikan hasil dari produk backlog-nya. Nah, jika produk backlog sudah selesai dan sesuai, maka akan masuk ke produk increment atau produk akhir hasil sprint. Namun, jika produk belum selesai, maka akan masuk ke sprint retrospektif, di mana pada sprint retrospektif ini, produk akan didiskusikan dan dibahas bagaimana strategi selanjutnya untuk penyelesaian produk yang nantinya dilakukan di sprint berikutnya, di mana sprint retrospektif ini diselenggarakan setelah sprint review dan sebelum sprint planning. Kemudian hasil bahasan dari sprint retrospektif itu akan diselesaikan pada sprint berikutnya, dilakukan pada sprint backlog. Baik, di sini saya akan menjelaskan sprint planning dan produk increment. Yang pertama itu ada sprint planning. Sprint planning itu adalah diskusi yang dilakukan untuk membahas tentang perencanaan sprint. Sprint planning yang dilakukan kelompok kami adalah dengan menentukan sprint. Sprint pertama menyelesaikan 46 poin, sprint kedua 139 poin, dan sprint ketiga 159 poin. Lalu ada produk increment. Produk increment itu adalah produk akhir yang dapat digunakan dari sprint. Sprint pertama kelompok kami mendapatkan 0 poin, sprint kedua 20 poin, dan sprint terakhir 106 poin dengan total poin 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang burn up chart. Burn up digunakan untuk melacak kemajuan penyelesaian suatu proyek. Burn up juga bisa digunakan untuk mengetahui proyek yang sudah dikerjakan itu apakah mengalami penaikan atau mengalami penurunan setiap progresnya atau setiap sprint yang diajukan. Mungkin di burn up terdapat dua garis grafik. Yang pertama itu yang berwarna merah, itu grafik target poin kelompok kami. Dan yang berwarna ungu itu proyek yang sudah selesai atau sudah dikerjakan. Garis lurus vertikal menunjukkan poin yang kami dapatkan atau target poin yang kami harapkan gitu. Lalu ada yang horizontal, garis horizontal itu menunjukkan sprint karena kelompok kami diperintahkan untuk 3 kali sprint. Sprint yang pertama, kelompok kami tidak menyelesaikan suatu proyek atau satu proyek karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu kita berdiskusi tentang bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut gitu untuk proyek selesai. Dan yang kedua, yang sprint kedua itu kami mendapatkan 20 poin karena yang sebelumnya kita sudah selesaikan satu proyek. Dan yang ketiga, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 106 poin karena dari sprint yang kedua kami berhasil menyelesaikannya di sprint yang ketiga. Lalu kelompok kami mendapatkan total seluruh poin itu 126 poin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Marta Pratiwi dengan NIM 101072020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rilis grafik, yakni grafik burn down dari hasil praktek Scrum kelompok 4. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai poin yang telah kami dapatkan dari tabel berikut. Kami menjalankan 3 sprint. Yang sprint pertama ini kami menargetkan poinnya itu 46 poin dari semua total produk. Dan realisasinya karena pada saat itu belum selesai, jadi masih 0. Dan produk yang belum selesai itu kembali lagi ke sprint backlog. Lalu pada sprint yang kedua ini, kami menargetkan 139 poin, tapi pada saat itu yang produk yang telah selesai dan diterima itu hanya 20 poin. Dan pada sprint ketiga ini, kami menargetkan 159 poin. Dan
pada saat itu yang selesai itu 106 poin. Jadi totalnya itu kami mendapatkan 126 poin. Kemudian ini adalah grafik burn down. Di sini grafik ini menunjukkan sisa total effort usaha atau poin yang yang belum dikerjakan atau yang belum selesai. Di sini terdapat dari sumbu Y atau garis vertikalnya sendiri itu adalah total poin atau total efforts. Lalu di sumbu X atau garis horizontalnya ini adalah total sprint yang kami lakukan. Dan pada garis diagonal berwarna ungu ini merupakan grafik idealnya bagaimana pekerjaan itu harusnya dilakukan. Jadi idealnya itu dari yang pertama kami memiliki 344 target poin dan pada 3 kali sprint itu seharusnya tersisa hanya 0 poin atau 0 pekerjaan. Dan yang telah kami kerjakan berdasarkan praktek kami pada saat itu, awalnya kami menargetkan 344 poin, tapi pada sprint pertama itu masih 344 poin sisanya karena pada saat itu belum selesai. Lalu pada target kedua ini turun menjadi 324 poin atau di sini karena kami menyelesaikan 20 poin. Lalu pada sprint ketiga ini agak turun jauh karena kami sisa-sisa dari yang belum selesai ini kami selesaikan karena pada saat itu tinggal sedikit lagi gitu. Jadinya banyak yang tinggal selesai gitu. Pada sprint ketiga ini lumayan banyak. Jadi di sini adalah sisa yang belum kami selesaikan adalah 218 poin dari target. Dari 344 target yang belum selesainya adalah 218. Sekian untuk burn up chart akan dijelaskan oleh Febri Andika. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.